Sahabat alam, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan taman nasional yang disebut dengan nama Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai. Secara umum, keberadaan taman nasional ini sangat menguntungkan masyarakat Sulawesi Tenggara. Bukan hanya keunikan taman dengan sejumlah habitat hewan di dalamnya, tetapi yang paling penting adalah fungsi ekologis untuk menyimpan air. Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional menggantungkan sumber kehidupan mereka. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, warga sekitar berusaha menjaga kelestarian Taman Nasional ini. Namun demikian, ancaman tetap saja muncul. Bukan hanya pertambangan, tetapi juga munculnya rencana kebijakan pemerintah Sultra untuk merubah konsep tata ruang di sekitar kawasan tersebut. Berikut laporannya bersama Rosnya Fikri. Sahabat alam, mungkin sudah tidak asing lagi saat kita mendengar nama Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai atau disingkat dengan TNRAW, yaitu salah satu kawasan pelestarian alam Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas areal sekitar 100.000 hektar yang meliputi wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka. Dulunya wilayah ini merupakan penggabungan beberapa kawasan konservasi, yakni Hutan Taman Buru Watumohai, Suaka Marga Satwa Rawa Aupa Gunung Watumohai, dan Taman Buru Daratan Rumbia. Namun pada tahun 1999, Menteri Kehutanan menetapkan keempat kawasan tersebut menjadi Taman Nasional. Di kawasan ini terdapat 4 macam ekosistem, yakni ekosistem hutan dengan luasan sekitar 28.000 hektar, ekosistem rawa seluas 4.000 hektar, savana sekitar 125.000 hektar, dan ekosistem mangrove seluas 1.400 hektar. Keempat ekosistem ini memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Penetapan sebagai kawasan konservasi secara efektif dapat melindungi keanekaragaman hayati Sultra yang unik dan khas. Berdasarkan data Balai Pengelola Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai, sedikitnya ada sekitar 500 jenis tanaman dari 110 famili yang ada di dalamnya. Juga terdapat jenis tumbuhan yang dilindungi seperti Damar Kasumeeto. Selain tumbuhan di Taman Nasional ini, terdapat pula puluhan jenis satwa yang dilindungi, seperti burung maleo dan rusa. Salah satu ekosistem andalan Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai adalah keberadaan hutan mangrove yang memiliki luas kawasan sekitar 6.000 hektar yang membentang sepanjang 24 km dari pantai Lanowulu yang berada di muara Sungai Roraya sampai pada Sungai Langkolowa. Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan PEH TNRAW Dwi Putro Sugiarto mengatakan, ekosistem mangrove di tempat ini kondisinya masih sangat alami, dengan usia mangrove sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Mangrove kita ini, mangrove Taman Nasional Rawa Watumohai ini memiliki keunikan yang lebih daripada mangrove-mangrove yang lain. Memiliki umur yang sudah ribuan tahun dengan dibuktikan dari jenis-jenis mangrove itu ternyata memiliki diameter yang berkisar antara 1 meter sampai 2 meter. Dan ini jarang sekali kita jumpai di mangrove-mangrove yang lain. Dan ketebalan dari ekosistem mangrove kita ini kurang lebih mencapai 5 sampai 7 km. Keberadaan ekosistem mangrove di tempat ini cukup memberi keuntungan kepada warga yang mendiami muara Pantai Lanowulu. Di muara Pantai Lanowulu ini terdapat sekitar 10 muara sungai yang dijadikan lokasi perkampungan tradisional
dari sebagian suku Bugis. Mereka yang pada umumnya bekerja sebagai nelayan tradisional banyak menggantungkan hidup dari keberadaan hutan bakau. Seperti yang diungkapkan Madamang, salah seorang warga nelayan tradisional. Iya, sebenarnya sangat, ya, sehingga masyarakat di sini memelihara hutan bakau yang ada karena itu. Artinya ketika hutan bakau yang sudah tidak ada ini berarti udang, kepiting dan kerbau itu sudah tidak juga. Mata pencarian. Dan di situ mereka tempat mata pencarian utamanya itu kan masyarakat di sini membantu keberadaan Taman Nasional. Karena apa? Ya mereka sangat bergantung untuk mencari di wilayah Taman Nasional itu khususnya kepiting udang, tapi tidak merusak hutan lingkungan. Masyarakat tradisional di kampung tradisional Lanowulu ini hidup sejalan dengan alam sekitar mereka. Hutan bakau yang memanjang di lokasi perkampungan mereka dijaga dan dilestarikan. Sebaliknya, hutan bakau yang terjaga itu menjadi rumah atau tempat berkembangnya ikan, udang, dan kepiting bakau. Iya, jadi begini, mereka sebenarnya tanpa kita ada sosialisasi, dari pihak Taman Nasional, mereka sudah memahami sendiri dengan rusaknya hutan bakau yang ada di luar kawasan Taman Nasional. Awalnya mereka kan jarang masuk ke sini. Mereka hanya mencari udang, kepiting di sekitar Tinanggia sana yang di kawasan. Begitu sekarang hutan-hutan bakau yang ada di sana itu sudah dikonversi jadi tambak, sehingga habis hutan bakau mereka sudah tidak bisa mencari udang, kepiting di sana. Sehingga dengan sendirinya mereka mengambil kesimpulan bahwa dengan rusaknya hutan bakau itu berarti udang, kepiting dan lainnya sudah tidak ada.